Alright, greetings all student, mahasiswa D4 Keuangan kelas 2B dan 2C. Oke, hari ini saya mau menunjukkan ya bagaimana cara untuk mengerjakan budget seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Bahwa minggu 8 ini kita jadwalnya sudah mencoba ya untuk berlatih mengerjakan budget biaya pabrik tidak langsung. Petunjuk yang diberikan adalah analisis dan hitunglah biaya-biaya yang akan terjadi. Oke, kalau di hitungan atau di budget yang sebelumnya, Anda bisa langsung membuat tabel dan juga mengisinya ya, jadi menghitung kemudian langsung mengisikan pada tabel-tabel tersebut. Tapi saya rasa kalau untuk bagian biaya pabrik tidak langsung ini akan lebih mudah kalau dihitung dulu kemudian baru hasilnya diletakkan pada tabel-tabel. Entah ya, kalau Anda mau langsung ke tabel juga it's fine. Ini ada yang bertanya kemarin, maksudnya apa nih? Kalau saya sih biasanya kalau mengerjakan ya, jadi saya pakai hitungan dulu, sana analisis dulu hitungannya, kemudian baru memindahkan ke tabel kayak gitu. Kemudian tugasnya adalah membuat budget biaya pabrik tidak langsung untuk Januari sampai Desember 2021 untuk Departemen Pembantu. Sedangkan soal nomor 3 untuk Departemen Produksi. Untuk kedua budget tersebut membuat subtotal setiap 4 bulan sekali. Ya, jadi ada subtotal untuk catur bulan 1, 2, dan 3 kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya, cuma aja kalau bikin budgetnya mulai Januari, Februari, Maret, April itu di subtotal dahulu. Kemudian ganti periode selanjutnya. Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian di subtotal. Terakhir September, Oktober, November, Desember, kemudian diberi subtotal yang catur bulan terakhir ya, yang ketiga. Kayak gitu. Kemudian yang pertama, ya teman-teman mungkin saya akan berikan ini ya, PPT-nya akan saya berikan nanti di Edmodo. Jadi silahkan cek PPT ini yang saya berikan di Edmodo. Oke. Yes, bentuk yang pertama adalah gaji untuk tenaga kerja tidak langsung. Biasanya ditetapkan pada jumlah tertentu. Untuk kasus CV kita, ini ada tambahan ya, administrasi pabrik, pemeliharaan, dan listrik ada 2 orang dengan gaji sebagai berikut. Kemudian Departemen A, B, dan C hanya 1 dengan data atau gaji sebagai berikut. Bagaimana cara untuk menyusunnya ke dalam sebuah budget? Jadi teman-teman silakan membuat template-nya dulu ya, atau tabelnya dulu. Kalau saya buat seperti ini, mengikuti contoh seperti di buku ya. Ini untuk yang sebelah kiri adalah Departemen Pembantu halaman 155, sedangkan yang kanan adalah Departemen Produksi seperti contoh halaman 159. Pertama, Januari. Ya, jadi kalau Departemen Pembantu itu isinya administrasi pabrik, pemeliharaan atau bengkel Anda bilang, dan juga listrik atau diesel. Dan ada jumlah di kolom selanjutnya ya. Jadi saya mau mencontohkannya langsung 2 budget sekaligus ya. Yang Departemen Produksi, ada Departemen A, B, dan C, ada jumlah juga. Yes, pertama adalah gaji karyawan. Gaji karyawan sesuai data yang ada di PPT ini. Diketahui datanya sebagai berikut. Oke. Yes, kemudian kita akan pindahkan ke sini. Bagaimana ya caranya supaya menghitungnya supaya Anda bisa mengikuti ya? Tentu saja mudah sih kalau hitungan manual ya. Tadi diketahui bahwa administrasi pabrik itu ada 2 dengan gaji sebesar 1.500.000. Oke, kayak gitunya. Teman-teman kan nggak menggunakan Excel ya, jadi silahkan mengerjakan di bukunya masing-masing tapi bisa mengikuti cara yang saya tunjukkan pakai Excel ini. Yes, kayak gitu. Kemudian untuk pemeliharaan sama ya, sama angkanya tadi. Kemudian untuk listrik ada 2 dan juga gajinya adalah 1.800.000. Kemudian kalau untuk gaji karyawan di Departemen Produksi semuanya 1.500.000. Informasinya begitu kan? Ya. Seperti ini. Selesai. Untuk gaji sangat mudah ya karena tidak ada rate
atau tarif khusus karena memang gaji sudah ditentukan di awal, apalagi buat karyawan-karyawan semacam karyawan administrasi dan lain-lain. Alright, kemudian bagian kedua yaitu bahan pembantu. Untuk bahan-bahan penolong. Jadi adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk menunjang proses produksi. Informasi yang diberikan adalah, jadi teman-teman di sini ketahui berdasarkan jam kerja tenaga kerja langsung. Kemudian tabelnya sebagai berikut. Oke, yes. Saya mau kopikan datanya ke Excel saya, bagian bawah. Untuk nomor 2, bulan Januari. Oke, diketahui bahwa tarifnya untuk administrasi pabrik itu Rp5. Dikalikan jam kerja tenaga kerja langsung. Berapa jumlah jam yang terpakai? Teman-teman lihat di budget unit, di schedule ada, di budget upah tenaga kerja langsung juga ada ya. Coba kita ambil dari budget upah tenaga kerja langsung. Diketahui bahwa bulan Januari itu dibutuhkan 10.015 jam. Jadi saya mau tuliskan di sini bahwa bulan Januari adalah 10.015 jam. Satuannya adalah jam. Ini bukan accounting tapi number. Oke, kemudian Januari untuk administrasi pabrik butuh 5, pemeliharaan sekian. Sekarang saya mau ganti buat Januari ya. Jadi saya mau kasih warna beda nih. Jadi di sini adalah untuk bulan Januari. Oke. Kemudian diketahui mau saya pindah di sini ya angkanya ya. Untuk bermudah aja sih, bukan buat apa-apa. Oke. Untuk administrasi pabrik diketahui bahwa tarifnya 5. Kemudian tinggal dikalikan saja sama jumlah jam kerja yang dibutuhkan ya. Kemudian karena saya pakai Excel, saya mau lupa. Yang ini saya mau kunci. Yes, angka sekian. Berarti angka yang saya dapatkan ini dari tarifnya ini dikalikan jumlah jam kerjanya. Kemudian ditambah di perhitungan yang lain ya, untuk pemeliharaan tarifnya ini dikalikan jumlah jam kerja. Hasilnya ada di sini. Sehingga Januari, untuk bulan Januari saya tinggal masukkan aja ya angka-angka berikut ke kolom saya. Ini biar nggak mengganggu, coba saya tutup dulu ya. Oke. Sama saya mau ini freeze. Oke. Jadi diketahui bahwa untuk bahan pembantu jadi bahan pembantu ini ya, saya ambilkan, kan administrasi pabrik, saya ambilkan dari hitungan ini. Kemudian selanjutnya di sini, yes, ini saya pelan-pelan aja sih supaya teman-teman tahu ya, bisa mengikuti ya. Kalau Excel sih gampang kayak gini memang. Cuma saya takutnya kalau terlalu cepat pakai shortcut saya pakai shortcut yang di keyboard kan teman-teman nggak tahu tuh asalnya dari mana ya. Jadi saya pelan-pelan pakai menggunakan kursor. Silakan diikuti. Departemen C angkanya dari sini. Yes, begitu untuk bahan penolong atau bahan pembantu. Coba ada lagi nggak informasi ya. Terus ini untuk bulan Januari sampai Mei kan sama ya. Tarifnya seperti ini. Kemudian kalau buat bulan Juni tarifnya berbeda. Nanti harus
pengalinya berbeda juga ya. Kemudian kalau misal nih, misal ke bulan Februari. Ke bulan Februari, misal nih. Ke bulan Februari nggak bisa lagi karena tarifnya sama kemudian mau di-copy aja. No, karena di bulan Februari itu nih ya. Saya mau hapus dulu ya. Kalau bulan Januari sendiri ada 10.015 jam. Sedangkan kalau kita lihat di tabel kita lagi, di budget kita yang sebelumnya, bahwa untuk budget upah tenaga kerja langsung ya, untuk bulan Februari, kita tuh membutuhkan 11.856 jam. Yes, kayak gini. Jadi nggak mungkin angkanya akan sama ya teman-teman ya, itu akan berbeda. Jadi harus tarifnya mungkin sama, tapi yang pengalinya jumlah jamnya berbeda. Oke, jadi nanti untuk bulan Januari angkanya sebagai berikut ya. Yes, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau buat ini tetap nggak bisa sama ya. Mungkin bagi yang sama hanya ini gaji untuk bulan Januari sampai bulan Mei. Kemudian Juni ada kenaikan, jangan lupa. Selain itu pengalinya tetap beda, nggak ada yang sama. Mungkin di bawah ada yang sama, kita cek satu-satu ya. Oke, untuk bahan pembantu bisa ya, untuk nomor 2. Sekarang kita pergi ke soal nomor 3. Yang lainnya tinggal mengikuti aja ya. Kalau Juni, rate-nya diganti, mengikuti jumlah, terus dikalikan dengan jumlah jam yang dibutuhkan pada bulan Juni juga. Kayak gitu, sederhana. Ketiga, biaya pemeliharaan gedung. Karena gedung itu sendiri dipakai buat semua bagian ya, maka kita harus alokasikan ke pengguna-penggunanya. Diketahui bahwa biaya 300.000 setiap bulan. Udah pasti biayanya 300.000. Tapi ada tambahan Rp5 per jam kerja tenaga kerja langsung. Kemudian pengalokasian 70 untuk pabrik, administrasi 70, pemasaran 20. Oke, satu-satu dulu. Diketahui. Oke, ini buat nomor 2. Sekarang mau saya tutup. Sekarang mau ke nomor 3. Yes, nomor 3 kita lagi ngomongin tentang pemeliharaan gedung. Ini mungkin. Oke, diketahui bahwa biaya pemeliharaan itu sebesar 300.000. Asalnya dari mana? Di soal diketahui bahwa mau produksi atau enggak, pokoknya biaya pemeliharaan itu besarnya 300.000 per bulan. Kemudian dikalikan dengan rate-nya, ditambah dengan Rp5 kali jam kerja tenaga kerja langsung. Diketahui bahwa bulan Januari itu di sini pada bulan rate-nya atau tarif 5%. Kemudian pada bulan Januari diketahui bahwa jam kerja jam kerja tadi 10.015 gitu kan. Yes. Jadi biayanya berapa nih, teman-teman? Oke, saya pindah dulu ke sini ya. Diketahui biaya sekian, kemudian ada rate ditambah dengan rating ini kalikan ini. Oke. Kemudian saya mau pindah aja. Mungkin gini lebih mudah nggak sih? Oke. Yes. Cuma saya pindah aja ya. Jadi 5% dikalikan kok 5%? Sorry. Bukan 5%. Tapi Rp5 kan? Oke, ini untung ketahuan nih. Accounting kemudian diganti 5. Yes. Jadi teman-teman periksa ya, jangan sampai ada yang kelewat, ada yang salah kita. Jadi Rp5 dikalikan dengan ini.
Nah, ada tambahan kan, ada tambahan sekian. Saya ganti accounting biar nampak jelas. Nah, lagi. Diketahui biaya 300.000 setiap bulan ditambah dengan Rp5 per jam kerja tenaga kerja langsung. Oke. Diketahui biaya pemeliharaan 300.000. Kemudian untuk Januari jam kerja tenaga kerja langsungnya sebesar 10.000. Ini adalah jumlah. Oke. Sehingga angkanya sekian. Berarti pada bulan Januari itu sendiri biaya pemeliharaannya sebanyak 350.075. Nah, angka ini nih. Angka ini untuk pemeliharaan seluruh gedung. Jadi karena gedungnya kan dipakai oleh beberapa bagian, maka harus kita alokasikan. Nah, sekarang alokasinya. Pengalokasian untuk biaya pabrik 70%, administrasi 10%, pemasaran 20%. Oke. Kita bagi ke sini, kita ganti ke sini. Untuk pabrik itu diketahui 70%. Oke, lagi. Administrasi 10, kemudian pemasaran 20%. Kalau dijumlahkan kan mereka jadi 100% ya. Nih dicek di sini pas berarti. Kok penasaran? Siapa penasaran? Pemasaran. Oke, teman-teman jangan sampai salah ya. Di sini ada administrasi, ini bukan berarti langsung dimasukkan ke bagian ke kolom ini, bukan ya. Karena ini beda. Sekarang kita tuh lagi ngomong tentang biaya pabrik. Jadi untuk BOP ya, BOP, biaya overhead pabrik. Nanti kalau ngomongin administrasi pemasaran, itu ada budgetnya sendiri setelah ini. Jadi sekarang yang kita bahas tuh hanya bagian ini, teman-teman. Bagian pabrik 70%. Tapi angka ini adalah angka 100%. Jadi biaya ini harus dialokasikan untuk ketiga subbagian ini. Sedangkan si pabrik sendiri terdiri dari sub-sub lagi. Nah, tentu teman-teman kita hitung dulu ya. Kalau sekarang 70% dari total biaya berapa sih? Kayak gitu. Kalau saya suka sekali hitungan ini karena nggak perlu dihafalkan, tapi tinggal dinalar aja dan pasti betul gitu jawabannya. Ini saya sukanya itu. Jadi ketahui bahwa pabrik sebesar Rp245.053 ini yang akan kita alokasikan ke departemen ini, ke subbagian yang ini dan ini. Nah, bagaimana caranya? Ada informasi selanjutnya. Subbagian pabrik, pemeliharaan gedung itu dialokasikan berdasarkan luas lantai. Logikanya yang makan tempat paling banyak akan menghabiskan lebih banyak biaya gitu ya. Nah, kemudian tinggal mungkin saya kopikan aja nih ya. Yes. Saya copy, saya pindah ke sini. Nah, diketahui bahwa administrasi pabrik itu 10%, ini kalau jumlah tetap 100 ya, betul. Oke. Nah, sekarang berapa ya biaya yang harus kita alokasikan ke departemen ini dan ini? Gampang. Jadi tinggal persentasenya dikalikan dengan yang pabrik aja ya, yang pabrik aja. Karena administrasi sama pemasaran nanti masih budget selanjutnya akan kita lanjutkan. Ini masih khusus buat yang pabrik aja. Oke, betul nggak? Yes, betul. Kemudian bagaimana caranya? Ini kan nomor 3 ya kita ya. Nomor 3, pemeliharaan gedung. Berarti tinggal masukkan aja angka perhitungan ini ke tabelnya. Salah. Sama dengan angka ini. Kenapa angkanya sama antara departemen A, B, dan C? Ya, rate-nya kan sama. Jadinya pasti angkanya sama. Yes, kayak gini. Selesai untuk nomor 3 pemeliharaan gedung. Mudah ya teman-teman ya. Mungkin Anda pikir kalau menggunakan Excel lebih mudah. Enggak juga sih. Kalau sudah lancar aja, pasti mudah. Tapi sebenarnya manual itu membantu kita ya untuk
menyusun, apa sih namanya, kayak menyusun di otak kita untuk menyusun skema, rancangan di otak supaya tahu alur-alurnya kayak gitu. Silakan teman-teman koreksi di buku Anda ya sambil Anda mengerjakan apakah angkanya juga muncul segini. Kalau muncul koma-koma, it's fine. Teman-teman bulatkan juga boleh ya kalau di sini ya. Yes. Kayaknya angkanya nggak terlalu yang parah banget nih kalau sampai kita bulatkan. Masih cukup lah. Oke, cukup ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk biaya pemeliharaan alat. Sifatnya mirip dengan biaya pemeliharaan gedung. Mirip ya, nggak sama. Biaya per bulan melihat dari data historis pengeluaran. Nah, kalau alat sendiri kan lokasinya jelas ya. Lokasinya jelas ada di departemen atau subbagian tertentu. Kita tinggal hitung barang-barangnya apa saja, pemeliharaannya berapa. Bagaimana sih menentukan angka ini? Nah, dilihat dari data historis. Seperti Anda ya, biasanya untuk servis motor, nah tiap bulan keluar uang berapa, itu kan pasti sudah tahu. Melihat histori dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau servis pasti keluar biayanya 45.000. Kalau ganti oli, kalau olinya bagus 50.000. Berarti per bulan mengeluarkan biaya, ya kalau Anda servis sama ganti olinya tiap bulan ya, berarti setiap bulan mengeluarkan 95.000. Nah, itu udah bisa dihitung. Kemudian, nah untuk biaya ini silakan menggunakan historis pengeluaran. Memang pada bulan tertentu, misalnya harus ganti, misalnya ganti spare part kayak gitu, sehingga muncul angka yang pasti. Nah, itu tinggal dimasukkan saja pada data. Oke, biaya sudah diketahui, terus ditambah dengan apa ini namanya, tarif ya, tarif per jam kerja tenaga kerja langsung. Saya mau kopikan dulu data kita ke Excel. What? You know what? Ini yang saya cari nih. Oke. Yes, supaya tampilannya mau keep text kayak gitu sih. Paham teman-teman apa yang saya lakukan? Oke. Kalau nggak paham silakan Anda bertanya-tanya. Daripada bertanya-tanya, tanyakan ya. Bu, di menit kesekian ini lagi ngerjakan apa sih kok di scroll bolak-balik gitu. Alright, kemudian akan kita, ini tadi biayanya dari data historis, oke sudah diketahui. Kemudian tarifnya ini dikalikan jam kerja tenaga kerja langsung. Diketahui bahwa Januari itu adalah 10.015. Berarti tinggal tarif ini dikalikan angka ini. Yes. Angka ini. Tapi belum selesai karena sudah ada biaya tetapnya. Ini namanya biaya semi variabel ya. Ada biaya tetapnya di kolom B ini dan juga ya di sini biaya tetap ditambah sama biaya variabelnya yang selalu berubah dengan mengikuti perubahan volume produksi. Kalau kita berdasarkan ini jumlah jam kerja yang dibutuhkan gitu ya. Yes, kita dapatkan angka sekian sehingga nomor 4 pun juga bisa kita isi kayak gitu. Ini sebenarnya kalau budgeting yang menggunakan Excel, teman-teman nggak akan melakukan satu-satu kayak gini, no. Karena kita Excel tabelnya sendiri akan kita susun ya teman-teman, supaya nanti tinggal benar ditarik selesai kayak gitu. Dan pasti berhubungan antara selanjutnya ya. Seperti kita saat ini kan membutuhkan dari budget unit, budget upah tenaga kerja. Nah, kita ambil dari sheet yang sebelumnya kayak gitu. Sehingga pakai program. Saya sih nggak tahu ya, kalau Anda nanti praktek penganggaran apakah menggunakan Excel atau menggunakan program atau pakai modul. Ya, saya nggak bisa menjawab itu ya, silakan. Surprise nanti kalau sudah di semester depan nampaknya. Mau saya ganti accounting biar nggak sepet di mata ya. Bagi
Yang perfeksionis nih pasti gemes kalau lihatnya nggak rapi gitu. Oke, nomor 4 angkanya semacam ini. Kemudian kita pergi ke soal nomor 5. Ke poin nomor 5 yaitu adalah biaya listrik. Biaya listrik untuk seluruh pabrik ya, lagi-lagi ini joint cost. Mau dialokasikan ke bagian. Rata-rata biaya listrik per bulan 500.000 dialokasikan untuk pabrik. Nah, ini yang salah ya. Kan saya bilang di YouTube itu kalau ada saya salah ketik. Sudah saya taruh di description box. Ternyata kalau di YouTube itu nggak bisa diedit lagi ya. Saya bisa ngeditnya cuma ngeblur data. Saya mau tambahkan caption, kok nggak bisa ya. Entah. Nggak tahu juga sih apakah saya nggak tahu tempatnya, karena saya udah coba edit, yang bisa saya edit tuh menghilangkan suara dan membuat blur. Oke, biarkan saya belajar dulu ya teman-teman ya. Oke, dialokasi semacam ini kepada sebagian dengan perbandingan luas lantai. Oke, sekarang nomor 5. Diketahui bahwa biaya listrik adalah 500.000 setiap bulannya. Kemudian pengalokasiannya, kalau pabrik tadi 70%, kemudian administrasi 15%, dan pemasaran 15%, kayak gini. Sehingga berapa ya? Oke, jadi yang mau kita hitung untuk pabrik ini adalah 350.000. Akan kita bagi, kalau kita alokasikan ke bagian-bagian, subbagian yang kecil-kecil ini. Yes. Jadi ini, lagi-lagi ya, ini nggak akan kita perhitungkan sekarang, tapi buat budgetnya nanti, kita fokus ke 350.000 ini. Jadi pertama, angka 350.000 kalikan dengan perbandingan luas lantainya masing-masing. Oke, jadi untuk listrik, untuk administrasi pabrik 35.000, kemudian bagian pemeliharaan 52.000, kemudian bagian listrik 52.000, departemen 70.000. Alright. Nah, teman-teman mudah ya, bisa mengikuti semua ya. Sampai nomor 5, untuk biaya listrik selesai. Mau saya tutup dulu. Kemudian kita lanjut ke depresiasi gedung. Biaya penyusutan ya. Nanti saya mau bagikan ini nih. Bagikan si PPT saya ke Edmodo teman-teman supaya bisa dibaca lagi. Penyusutan atau depresiasi gedung. Penyusutan setiap bulan 500.000. Pengalokasian pabrik 65, administrasi 15, sama perbandingan luas lantai. Ini mirip sama yang tadi ini ya. Seperti listrik. Oke. Nomor 6. Diketahui bahwa depresiasi gedung adalah 500.000. Kemudian perbandingannya yaitu untuk pabrik 65%. Kemudian let me check. Administrasi 15, pemasaran 20. Sorry. 20%. Oke. Nah, kita akan fokus ke sini ya, ke pabrik ini. Berarti berapa yang mau kita alokasikan? 65% kalikan angka 500. Kemudian pastikan bahwa ini rupiah. Kemudian ini mau kita alokasikan ke sub bagian yang ada.
Saya mau paste as text. Kayak gini ya maksudnya. Yes, lagi-lagi kayak ini, kemudian kita kunci, dan akan dikalikan dengan perbandingan luas lantai masing-masing. Karena Anda lagi ngerjakan di rumah, kalau penasaran pakai Excel juga boleh ya mengerjakan pakai Excel kayak gini. Dan Anda mau yang sophisticated, nggak hitung satu-satu tapi sudah diprogram. Jadi membuat tabel yang kemudian tinggal tarik, kemudian jadi gitu. Nggak akan saya tunjukkan ya, nggak akan saya tunjukkan gimana, tapi Anda sendiri kalau sudah mempelajari Applikom tentu bisa membangun sendiri. Nah teman-teman, ini juga sangat bagus ya ketika Anda nanti magang, kemudian kalau boleh ngambil data dari perusahaan tersebut, kemudian Anda ambil menjadi topik skripsi Anda. Penganggaran kayak gitu ya, membantu menyusun anggaran untuk periode selanjutnya untuk CV atau perusahaan tertentu gitu. Dengan kebijakan, dengan informasi yang sudah diberikan oleh perusahaan, kemudian Anda coba membangunnya. Tentu hal semacam ini adalah aplikatif, terapan, karena dengan hasil anggaran yang Anda berikan tadi, bisa membantu si pemilik perusahaan ya, untuk mengatur, mengevaluasi kerja juga ya, sesuai dengan tujuan tujuan umum penganggaran itu sendiri. Tentunya akan berguna ya. Tapi kalau Anda mahasiswa keuangan ya, ini fokusnya keuangan, oke. Yes, tentu ada yang fokus pada keuangan. Saya rasa juga masih masuk ya, karena kita mengurus masalah berkaitan dengan finansial. Dan ini pun juga masuk pada ranah kita. Saya rasa juga hal yang sangat baik ya teman-teman ini ya. Dan juga toolsnya mudah, hanya menggunakan Excel saja dengan perhitungan semacam ini Anda bisa lakukan. Ya, siapa yang tertarik untuk membawa penganggaran sebagai topik skripsi penelitiannya nanti? Alright, kayak gini ya teman-teman ya. Bagaimana dengan hasil Anda? Nanti silakan dilanjutkan bulan Februari dan seterusnya. Terakhir, depresiasi alat. Penyusutan atas peralatan yang dipergunakan pada setiap subbagian. Kalau ini karena alat sendiri kan fokusnya udah pada sub tertentu seperti saya bilang tadi, sehingga kalau penyusutan itu sendiri kan udah ada hitungannya ya teman-teman ya. Pada bagian Anda, oke, katakan kita itu adalah subbagian kelas. Di kelas kita ada alat-alat yang kita sendiri tahu. Dan alat tersebut hanya dipergunakan oleh kelas kita saja. Anggap ya kelas tersebut adalah home class, jadi di kelas kita memang di situ. Kemudian kelas tersebut isinya ada proyektor. Nah, proyektor kalau petunjuk dari perpajakan, penyusutannya selama umur ekonomisnya adalah selama 5 tahun. Kemudian tanpa nilai sisa. Jadi harga belinya berapa? Katakanlah 1 juta. Kemudian disusutkan selama 5 tahun, berarti langsung dibagi 5. Kemudian sudah ada penyusutan setahun, kita bagi lagi 12. Jadi kita tahu penyusutan setiap bulannya berapa. Contoh kayak gitu. Sehingga angkanya tidak membingungkan lagi, sudah langsung tersedia. Nah, teman-teman, saya mau pindahkan aja di sini. Oke, di sini ada nomor 7, depresiasi alat. Oke, dan ini udah nggak perlu menghitung lagi ya teman-teman ya. Karena nggak ada rate-nya, dan penyusutan kan selalu sama. Kecuali kalau perusahaan tersebut menggunakan penyusutan yang bukan garis lurus ya. Penyusutan menggunakan metode lain yang mengakibatkan penyusutan tiap bulannya itu berbeda-beda, bisa jadi tergantung kebijakan perusahaan. Anda harus hitung masing-masing. Untuk kasus ini sudah diketahui per bulan adalah sama tetap. Demikian untuk bulan Januari.
Jangan lupa, karena ini adalah jadi Januari selesai, jangan lupa kalau setiap bulan tentu kita harus hitung ya. Hitung subtotal dulu. Kemudian demikian juga yang ini. Januari selesai. Kemudian Anda bisa lanjutkan ke bulan Februari. Oh, ini kok masih Januari. Oke. Kemudian Maret, April. Nah, kayak gitu. Kemudian kan informasinya ya tadi bahwa diminta untuk buat subtotal setiap 4 bulan sekali. Ini loh maksudnya. Jadi di sini sudah jumlah caturwulan 1. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, 4 bulan kita bikin subtotal. Angkanya ada di sini. Jadi kalau Anda lihat di rumus saya ini jumlahnya Januari ditambah jumlahnya Februari dan seterusnya akan jadi angka kayak gini. Saya rasa contohnya cukup ya teman-teman ya. Silahkan dihitung lagi. Dihitung untuk bulan Februari dan seterusnya. Oke. Sampai bulan Desember. Jangan lupa saya ingatkan kembali bahwa ada perubahan gaji, ada kenaikan gaji pada bulan Juni. Nah, itu. Kemudian tarifnya pun setiap bulan Juni itu berubah. Kecuali nggak ada informasinya, kita anggap tetap ya. Seperti ini kita anggap tetap. Oke. Yes. Semacam itu. Jadi teman-teman, materi ini adalah latihan soal yang harus Anda susun di buku pada minggu ke-8. Tapi karena minggu ke-8 sendiri kita kehilangan satu pertemuan ya, karena libur Nyepi kemarin. It's fine, nggak apa-apa. Jadi di pertemuan selanjutnya, minggu depan tuh sudah minggu ke-9. Sedangkan informasi dari direktur, ya ini hari ini nih tanggal, saya merekamnya tanggal 26 bulan Maret 2020, bahwa pembelajaran jarak jauhnya masih akan diperpanjang hingga bulan April. Hingga tanggal, let me see, 3 April. Jadi masih ada minggu depan. Jadi full pada minggu ke-9 masih belajar di rumah. Kita kalau nggak ada aral melintang ya, berarti tanggal 6 April kita sudah masuk lagi ke kelas. Kayak gitu. Alright, ada lagi malah minggu ke-10 itu ada 10 April, ada tanggal merah wafat Yesus Kristus. Alright, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, untuk minggu ke-9 itu adalah jadwal kita untuk UTS. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, UTS tidak hanya dari awal ya, dari materi awal hingga biaya upah tenaga kerja langsung ditambah dengan schedule ya, schedule kebutuhan tenaga kerja. Untuk yang kita kerjakan ini, kita keep buat quiz atau UAS nanti gitu. Jadi yang ini hanya latihan tapi tidak masuk untuk UTS. Silakan Anda teman-teman pelajari ya. UTS itu mulai dari, saya mau tampilkan lagi di sini nih. Budget penjualan. Budget penjualan, bagaimana caranya membuat peramalan penjualan. Sama hal-hal lain berkaitan dengan penjualan, misalnya potongan, kayak gitu. Kemudian ke budget unit yang akan diproduksi, berkaitan dengan bahan mentah dan upah tenaga kerja langsung. Untuk BOP ini kita skip, kita keep buat di UAS nanti gitu aja ya. Jadi babnya itu teman-teman silahkan pelajari ya. Saya juga mikir gimana kalau ini memang UASnya harus online juga ya. Bagaimana cara mengadakan UAS secara online ya? Let me think for a moment ya teman-teman. Silakan teman-teman sabar aja menunggu informasi yang jelas. Dan saya pikir seharusnya belajar itu menyenangkan, tidak memberatkan. Kalau latihan soal ini saya rasa udah cukup berat mungkin. Jadi UASnya ya let me think lah. Mungkin akan pakai quiz, model quiz pilihan ganda kayak gitu. Bagaimana pendapat Anda? Alright, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman pelajari dulu. Ketika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar YouTube-nya. Jadi kalau YouTube-nya itu sering saya cek juga sih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, akan saya bahas di situ. Sekalian kalau misalnya salah, saya langsung editin atau saya tulis di description box-nya. Kalau di Edmodo kadang-kadang miss.
Karena beberapa hari yang lalu tuh notification-nya banyak sehingga saya matikan. Iya, tengah malam pun ada notification, entah Edmodo-nya yang over, sehingga orang yang join kelas saya di minggu lalu baru muncul notifnya sekarang. Udah dimatikan tetap nyala sehingga saya matikan semuanya. Saya nggak ada notif lagi, jadi saya nggak tahu. WA pun juga nggak terlalu saya perhatikan ya, karena kalau saya ngerekam kayak gini, internet semua saya matikan supaya nggak ada gangguan kayak gitu. Yes, jadi saran saya kalau pertanyaan tetap di kolom komentar supaya langsung ke videonya dan atau ke Edmodo juga bisa gitu ya. Kalau saya ngasih informasi di bawahnya, tolong Anda kalau udah paham sama informasi yang saya berikan, klik like ya supaya saya bisa kontrol berapa orang yang sudah baca informasi tersebut. Dan juga kalau ada pertanyaan di kolom komentarnya juga boleh. Oke, panjang banget videonya. Teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya harap kalau ada yang dipertanyakan, bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Alright, see you. Bye-bye.